Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik di video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Data Mining, di mana menjelaskan tentang proyek kualifikasi menggunakan algoritma KKN untuk mendeteksi penyakit jantung berdasarkan dataset yang telah disediakan. Baik, di bagian pertama adalah langkah pertama dalam setiap proyek data mining adalah membuat data. Di sini kita dapat menggunakan pustaka Pandas untuk membaca dataset langsung dari URL GitHub. Dataset ini berisi berbagai fitur medis yang relevan dengan kondisi jantung pasien. Bisa kita lihat. Seperti yang bisa kita lihat dari 5 baris pertama data ini, ada banyak kolom yang mewakilkan fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, kolesterol, dan yang paling penting output yang merupakan target kita yaitu 0 untuk tidak ada penyakit jantung dan 1 untuk ada penyakit jantung. Untuk set selanjutnya, itu kita melakukan promosesian data. Ini adalah tahap krusial untuk memastikan data kita bersih dan siap digunakan oleh model machine learning. Dimana kita memeriksa nilai yang kosong dalam dataset, hasilnya menunjukkan tidak ada nilai yang hilang, yang berarti data kita cukup bersih dan tidak memerlukan penanganan khusus untuk missing value. Kita juga melihat tipe data setiap kolom untuk memastikan konsistensinya dan semua terlihat sesuai. Selanjutnya, yaitu feature and label class splitting. Dimana setelah pra-pemrosesan kita perlu memisahkan fitur-fitur independent X dari variabel target atau label Y, yaitu fitur-fitur ini adalah semua kolom kecuali kolom output. Terus untuk di trend test data splitting, di sini untuk melatih dan mengevaluasi model secara objektif, kita membagi dataset menjadi dua bagian data latih, yaitu training data dan data uji atau testing data. Setelah itu, yaitu KKN Simple Modeling. Sekarang kita akan membangun model KKN yang sederhana. Untuk KKN Connectboard Classifier dan hasil outputnya kita menganalisis model KKN dengan nilai K sama dengan 5, yaitu melihat 5 tetangga terdekat, dan model kemudian dilatih menggunakan data latih, Xtrain, dan Ytrain. Setelah itu kita membuat prediksi pada data uji yaitu X-test dan mengevaluasi performanya. Akurasi awal yang kita dapatkan adalah sekitar 63,74%. Ini itu evaluasi model. Dimana untuk evaluasi model ini, untuk evaluasi yang lebih mendalam, kita melihat akurasi skor, klasifikasi report, dan confuse metric. Dan dari klasifikasi report, kita bisa melihat profession, recall, dan advance score untuk setiap kelas 0 dan 1-nya. Dimana confuse metric memberikan gambaran visual tentang prediksi model, berapa banyak prediksi benar, true positif, dan true negatif, dan prediksi salah, false positif, dan false negatif. Misalnya model ini memprediksi 23 kasus sehat dengan benar, true negatif, dan 35 kasus sakit dengan benar, yaitu true positif. Nah, untuk selanjutnya itu kita menjelaskan tentang improve with cross validation score. Meskipun akurasi awal terlihat, kita perlu memastikan model kita tidak overfitting atau terlalu spesifik pada data latih. Salah satu caranya untuk melakukan adalah dengan cross validation. Seperti ini outputnya.
Setelah itu kita membahas improve with standard scaler. Algoritma KKN sangat sensitif terhadap skala fitur. Jika fitur memiliki rentan nilai yang sangat berbeda, fitur dengan nilai lebih besar bisa mendominasi perhitungan jarak untuk mengatasinya. Kita melakukan penskalaran fitur yaitu X-scaler sehingga semua fitur memiliki rata-rata 0 dan standar divisi 1. Setelah itu kita melatih ulang model KKN dengan data yang sudah diskalakan. Hasilnya sangat signifikan, akurasi meningkat drastis menjadi sekitar 87,91%. Ini menunjukkan betapa pentingnya penskalaan fitur dalam KKN. Tadi yaitu improve with tuning parameter. Kita telah melakukan penskalaan, tapi apakah K5 adalah nilai N-neckboard terbaik? Untuk menemukan nilai K yang optimal, kita menggunakan grid search CV, di mana grid search CV akan mencoba berbagai nilai K dari 1 hingga 29 dan mengevaluasi model menggunakan cross validation untuk setiap nilai. Hasil parameter terbaik yang ditemukan adalah Netbox 9 dengan best scroll validation score sekitar 83,82%. Dan yang lebih menarik, tes set akurasi pada model terbaik ini mencapai 90,11%. Selanjutnya itu tentang final model evaluation, di mana setelah menemukan parameter terbaik, kita akan melatih model final dengan Netbox 9. Setelah menemukan parameter terbaik, kita akan melatih model final dan melakukan evaluasi terakhir pada data uji, di mana model final kita mencapai akurasi sekitar 83,52 dari classification report dan confusion metric terakhir. Kita dapat melihat bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik dalam memprediksi baik pasien sehat maupun pasien dengan penyakit jantung. Misalnya model ini berhasil memprediksi 33 kasus sehat dan dengan benar dan 43 kasus sakit dengan benar. Oke, mungkin demikian presentasi proyek UAS data mining dari saya tentang klasifikasi penyakit jantung menggunakan model KKN. Dari proses ini kita belajar pentingnya peropermosiasan data, validasi silang, perskalaan fitur, dan penyetelan parameter untuk membangun model yang akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.